Ya, pemirsa, lantas bagaimana proyeksi pergerakan surat utang negara di tengah dampak negatif sentimen eksternal jelang akhir tahun ini? Kita akan membahasnya bersama Direktur Indonesia Bond Pricing Agency, Bapak Wahyu Trenggono. Selamat pagi Pak Wahyu, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Bicara soal tren pengurangan posisi asing di Sun gitu ya, ini kemudian dilihat sebagai satu sentimen yang cukup membuat investor deg-degan nih, Pak Wahyu. Anda melihatnya seperti apa sebetulnya? Oke. Mungkin orang masih menganalogikan antara pasar saham dengan pasar obligasi ya. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pasar saham, asing menjual memang kemudian terlihat seperti wah harga akan turun, akan terjadi penurunan harga yang cukup signifikan. Ya, tapi kemudian kalau misalnya kita lihat di pasar obligasi, hal tersebut memang juga bisa kejadian ya. Tapi kalau kita lihat dari sisi angka persentasenya, memang sebenarnya asing itu berkisarnya angkanya 38% sampai 39%. Ya, jadi kalau misalnya angka range-nya masih di level-level itu, sebenarnya kita masih tidak perlu khawatir. Ya, kecuali kalau misalnya kita melihat bahwa mendadak porsi asing itu dari rata-rata 39% mendadak turun menjadi 36%, 35%. Nah, itu suatu angka yang cukup signifikan dan itu bisa menjadi suatu indikator bahwa wah ada capital flight nih dari pasar modal Indonesia, dari pasar fixed income Indonesia. Dan itu saat ini tidak terjadi. Ya, jadi kita masih melihat angkanya masih pada dalam kisaran yang wajar. Kalau Anda melihat porsi kepemilikan asing sendiri sebetulnya masih dalam level yang kemudian wajar ya, dilihat dari prosentasenya gitu. Ketika kemudian dilepas oleh asing katakanlah, serapannya di pasar sekunder, kemudian ini diserap oleh investor dalam negeri. Sejauh ini seperti apa ini akhirnya membuat kita kemudian cukup aman juga karena secara maksimal diserap secara baik oleh investor di pasar sekunder. Ya, jadi kalau misalnya kita kaitkan juga dengan beberapa kebijakan dari OJK terkait dengan kewajiban dari dana pensiun, asuransi untuk mengambil Sun Indonesia ya dalam portofolio mereka bahwa Desember ini harus 20%. Nah, sebenarnya kalau misalnya pun asing masih melepas dalam porsi-porsi yang wajar, itu demand-nya masih cukup banyak. Jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan bahwa misalnya ada penjualan dari asing-asing itu kemudian tidak ada demand-nya sehingga harganya akan jatuh. Yang ditakutkan seperti itu, bahwa demand lebih sedikit daripada supply sehingga harganya akan langsung drop. Tapi enggak, kita lihat ada kebijakan seperti itu dan jatuh temponya adalah 2 bulan lagi dan ini sekarang asuransi dana pensiun itu sudah berbenah ya, sedang mempersiapkan diri untuk bisa mengelola Sun dalam portofolio mereka. Kebijakan apa lagi yang kemudian membuat asing akhirnya tidak terlalu rush untuk akhirnya cepat mencairkan obligasinya, kemudian menanamkan dananya di negara asalnya. Dari Indonesia sendiri sudah berjaga-jaga belum sih Pak Wahyu dalam hal kebijakan ekonominya? Investor dimanapun sama, mereka pasti akan melihat return. Pada saat return mereka terancam, nah baru mereka akan bisa menarik dananya atau mereka akan memindahkan dananya dari satu tempat ke tempat lain. Nah, dalam hal ini investor asing yang membeli Sun Indonesia artinya mereka sudah mendapatkan return yang kalau misalnya kita lihat ya rata-rata itu mereka sudah mendapatkan angka return di atas 8,5%. Jadi kalau misalnya mereka sudah pegang Sun cukup lama dan mereka menikmati 8,5% misalnya sampai 5 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan atau bahkan 30 tahun ke depan, mereka tentunya akan berpikir kalau misalnya ini besar ya yieldnya, besar ya kupon yieldnya, kemudian apakah saya harus lepas? Nah, sementara saya punya di tempat lain, di negara lain, saya punya Sun juga misalnya di Malaysia mereka punya 4%, di Vietnam sampai masih 6,5%. Ya saya akan keep yang 8% kan, saya akan lebih melepas yang lain. Tapi tetap ada kekhawatiran, artinya kalau misalnya mereka taruh dana di Indonesia, apa hal-hal yang bisa memotong ya return mereka tadi? Yang pertama adalah tingkat nilai tukar rupiah terhadap US dollar, dan ini harus di-manage dengan baik ya, karena kondisi-kondisi yang rupiah terus melemah itu mengkhawatirkan investor asing. Dan kalau kita lihat kemarin bulan lalu itu BI rate diturunkan dari level 5% menjadi 4,75. Nah, sebenarnya itu adalah indikasi yang dibutuhkan oleh investor asing bahwa Bank Sentral Indonesia itu menjalankan fungsinya untuk menjaga kestabilan nilai tukar. Kenapa? Karena ya the Fed nanti akan dinaikkan, ada potensi bulan November atau bulan Desember dinaikkan, dan itu ada potensi mungkin sedikit ada capital flight lah ya. Tapi capital flight itu lebih dikhawatirkan lebih karena melemahnya nilai tukar rupiah. Tapi kalau nilai tukar rupiahnya dijaga dengan baik oleh bank sentral, hal itu tidak perlu dikhawatirkan lagi. Sentimen kenaikan the Fed Fed rate tentu saja ini investor sudah cukup terbiasa lah ya, dan mungkin sudah melakukan beberapa langkah antisipatif. Sebetulnya kalau soal
sentimen yang ada di regional sendiri. Apa yang cukup mempengaruhi pergerakan Sun ini, Pak Wahyu? Kalau misalnya kita lihat regional atau domestik maksudnya, ya. Kalau misalnya kita lihat di domestik yang dikhawatirkan oleh investor pertama tadi nilai tukar, yang kedua adalah stabil nggak nih kondisi ekonomi Indonesia. Dan kemarin kita lihat baru diumumkan ya angka inflasi Indonesia cukup rendah. Jadi kita bisa melihat ada inflasi Oktober 0,14% dan diperkirakan sampai akhir tahun angkanya masih di bawah 4%, angkanya sekitar 3,5-3,6%. Dan itu adalah angka inflasi yang terendah yang sejak tahun 2009. Dan itu adalah indikasi yang bagus bahwa Bank Sentral Indonesia berhasil untuk memanage dua hal. Yang pertama adalah kestabilan nilai tukar rupiah. Yang kedua adalah kestabilan ekonomi dalam negeri, dalam arti inflasi. Dan kemudian mereka juga melihat adanya potensi bahwa ke depan suku bunga Indonesia lebih rendah loh. Ya, lebih rendah artinya apa? Kalau saya selama ini bisa dapat yield, ya ini asing nih. Biasanya saya dapat yield 8%, 9% gitu kan. Sekarang nanti nggak mungkin lagi saya dapat yield dari Indonesia senilai itu. Artinya apa? Apalagi yang perlu dikhawatirkan, saya akan keep yang 8-9%, nggak akan saya lepaskan. Ya, toh ekonomi Indonesia baik-baik saja. Ya udah saya akan keep dan next time saya akan dapat nggak akan dapat suku bunga seperti itu. Apa pengaruhnya jika kemudian Fed rate naik, Pak Wahyu? Walaupun memang investor cukup terbiasa dengan hal ini gitu ya. The Fed menaikkan suku bunga Amerika itu ada dua sisi yang perlu kita lihat. Yang pertama adalah memang itu artinya opportunity bahwa di Amerika membaik loh ekonominya, ya suku bunganya tinggi loh dan di sana kan lebih aman lah dibanding kalau misalnya negara-negara lain. Nah jadi mungkin ada part dari dana-dana yang ada di global itu akan kembali ke Amerika, ya karena memang ada tawaran yang menarik di sana, ya. Tapi yang kedua adalah opportunity, artinya apa? The Fed tidak akan menaikkan suku bunga di Amerika, suku bunga acuannya kalau ekonomi Amerika tidak cukup kuat. Ya, jadi itu adalah indikasi di mana Amerika itu akan menjadi lebih baik loh. Ya, jadi orang nggak perlu khawatir bahwa The Fed dinaikkan, memang akan ada goncangan sedikit ya, walaupun saya nggak percaya akan terjadi goncangan yang besar sekali. Akan ada riak-riak gitu ya, bahwa ada dana yang bergeser dan sebagainya, konsolidasi portofolio sebagainya. Tapi itu adalah indikasi di mana ekonomi Amerika membaik. Demand dari pasar Amerika itu akan meningkat. Ya, jadi permintaan produk akan meningkat. Kita harapkan apa? Negara-negara lain akan bisa menjual produknya lagi ke Amerika. Untuk investor obligasi di dalam negeri terkait dengan jelang Pilpres di Amerika Serikat dan pasca Pilpres, mungkin ini Anda sedikit berbagi point of view terkait dengan hal ini. Apa yang mungkin bisa dilakukan oleh investor? Yang bisa dilakukan oleh investor sebenarnya adalah ya mereka pasti akan juga melihat kalau misalnya ini kan tipis sekali ya. Itu Hillary Clinton itu cuma 6% unggulnya dibanding Donald Trump. Jadi prepare for the worst. Karena apa? Waktu Brexit aja orang nggak akan percaya bahwa Inggris benar-benar keluar loh. Ya walaupun sekarang mereka juga bingung sendiri dengan konsekuensinya. Artinya ya banyak kejutan-kejutan dan mereka juga harus siap dengan kejutan yang terburuk ya, misalnya Donald Trump menang dan sebagainya. Nah, hal ini tentunya perlu diantisipasi dan itu bisa menjadi net off terhadap misalnya suku bunga The Fed dinaikkan. Ya. Jadi orang tadinya mau lari ke Amerika tapi menunggu hasil Amerika ya kebetulan November kan. Jadi ya ini sih sebenarnya kalaupun misalnya Hillary Clinton mungkin optimisme di Amerika akan lebih baik lagi. Tapi kalau misalnya Donald Trump, orang mungkin wait and see. Baik, Oke. Pak Wahyu, kita jeda sejenak, kami akan segera kembali tetap di Market Corner.